Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, pada pagi ini atau menjelang zuhur ini kita akan kaji suatu tema, yaitu tentang kewajiban amanah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jauhi khianat, penuhi amanah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah memberikan amanah kepada semua makhluk. Allah memberikan amanah kepada makhluknya. Amanah yang biasa kita sebut sebagai, yaitu kata amanat. Biasa kita ngomongnya amanat, ya, amanat. Tetapi kalau kita kaji apa itu amanah seorang muslim yang harus memenuhinya, amanah kepada Allah dan Rasulnya, kalau kita tidak kaji secara mendalam atau secara garis besar apa itu amanah, kita tidak akan mendalam mengerti akan arti apa itu amanah yang selama ini kita sering sebut, ya, macamnya, sasaran amanah itu apa dan sebagainya. Pada kali ini saya mencoba, ibu-ibu pegang tulisan yang saya ringkas. Itu ringkasan saja 3 halaman itu. Jadi Allah yaitu mewajibkan semua makhluknya agar menunaikan amanah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada setiap makhluknya agar memenuhi amanah yang Allah memberikan kepada semua makhluknya. Ya, ini yang harus kita pahami hal itu. Maka daripada itu kajian kita adalah tafsir tematik. Tafsir apa? Tematik, karena tema. Jadi tafsir itu, Al-Quran itu ada tafsir biriwayah. Tafsir apa? Biriwayat. Biriwayat itu Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Quran ditafsiri dengan perkataan sahabat dan tabi'in. Itu tafsir biriwayah. Maksudnya dengan biriwayat. Kedua, tafsir bira'yi, dengan istihad para mufassirnya. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Tafsir bira'yi. Bira'yi itu dengan pendapat, yaitu dengan istihad. Itu macam-macam corak apa? Penafsiran Quran. Paham ya? Yang ketiga tafsir tematik. Nah, ini sekarang kita. Tafsir al-maudhu'i. Tafsir apa? Al-maudhu'i. Tafsir apa? Tematik. Ya, per tema. Nah, tema kita adalah masalah amanat. Masalah amanah. Yuk kita lihat ayatnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Yuk kita lihat ayatnya dulu. Kita membuka dengan kajian kita dengan surat Al-Ahzab ayat 72. Yuk mari kita lihat. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Pada pembuka tulisan itu. Al-Ahzab berapa? Ayat 72. Surat ke-33. Surat ke berapa? 33. Allah berfirman, Inna aradna al-amana ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahuda. Allah berfirman, sungguhnya kami menawarkan amanah. Kami menawarkan amanat kepada langit-langit dan bumi dan gunung. Apa? Allah menawarkan apa? Amanah kepada siapa? Langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina. Apa? Mereka apa? Menolak. An yahmilnaha. Mereka apa? Menolaknya untuk
memikulnya, menanggung amanah itu. Siapa yang menolak? Langit, bumi, gunung. Ini Allah yang mengatakan, nggak mau. Kenapa? Fa'ashfaqna minha. Takut tidak bisa memenuhinya. Takut khianat. Langit, bumi, dan gunung itu diberikan amanah oleh Allah, nggak berani terima amanah itu. Takut kalau tidak bisa memenuhinya. Justru manusia berani menerimanya. Wa hamalahal insan, yaitu Adam dengan anak turunnya, itu kita. Ya, justru manusia berani. Allah katakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sudah zalim, bodoh lagi. Itu kita. Jadi Allah katakan manusia ini apa? Zalim, bodoh. Nah, di dalam menafsiri ayat ini kita lihat yaitu tafsir biriwayah. Ya, setelah yang keterangan dari para sahabat. Kalau ada keterangan Nabi, diambillah keterangan Nabi kalau ada. Kalau Nabi tidak sempat menafsiri suatu ayat, kita ambil yaitu dari perkataan sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu tafsir dengan riwayat. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri ayat Al-Ahzab 72 ini, yang dimaksud Allah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung itu adalah ketaatan. Apa? Ketaatan. Ya, ketaatan. Ini Ibnu Abbas menafsiri hal itu. Ya. Perkataan yang lain, para ulama sahabat tabi'in mengatakan Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung itu, yaitu kewajiban-kewajiban, itu faraid, kewajiban-kewajiban. Ya. Yang jadi permasalahan, apakah Allah menawarkan kepada langit, bumi, kepada gunung itu, yaitu secara makna yang sebenarnya, secara apa? Hakikatnya, atau hanya majas? Majas itu hanya bukan arti yang sebenarnya. Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa Allah betul-betul menawarkan kepada langit, menawarkan amanah kepada bumi, kepada gunung secara sebenarnya. Caranya bagaimana? Nggak ngerti kita karena ghaib. Nggak ngerti kita. Secara hakikatnya, secara sebenarnya. Kenapa? Makhluk itu semua hidup, Ibu. Kalau kita akan pelajaran kita dulu, makhluk hidup itu manusia, makhluk hidup itu binatang, makhluk hidup itu adalah pohon. Maksudnya yang kelihatan oleh kita, maksudnya ya, makhluk hidup kan manusia, pohon, pepohonan, dan apa? Hewan. Ini kok agak ini ya, agak belakang. Iya. Jadi apa? Kita harus memahami hal ini. Iya. Jadi pada arti yang sebenarnya, itu pendapat yang pertama. Bagaimana caranya Allah menawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, yang nggak ngerti kita, karena ini makna yang sebenarnya, hakikatnya, karena mereka itu hidup. Nah, ya. Makna yang kedua adalah yaitu makna yang tidak sebenarnya, bahwa Allah menawarkan kepada penduduk langit, kepada penduduk apa? Bumi, dan kepada yaitu yang di gunung. Kalau itu gunung, karena gunung juga bagian daripada bumi. Kalau itu mau diartikan yang makna yang kedua, yaitu makna yang tidak sebenarnya. Iya. Ibnu Katsir banyak menukil di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini Al-Ahzab 72 ini, yaitu bahwa dalam riwayat-riwayat, ya, riwayat-riwayat asar, ya, yang disampaikan oleh para sahabat, ya, bagaimana Allah menawarkan amanah kepada langit dan bumi, kepada gunung secara sebenarnya. Ketika Allah menawarkan kepada langit amanah ini supaya kita, subhanallah, kita menambah iman kita, langit bilang, kata Allah, aku akan menawarkan kepada kamu, wahai langit, yaitu amanah. Langit mengatakan, ya Allah, cukup, saya jadi langit saja, cukup, saya nggak mau menerima, saya jadi langit saja sudah, cukup.
Karena saya kata langit sudah menampung apa? Menampung bintang-bintang dan sebagainya. Cukup. Saya tidak mau lebih daripada itu. Takut saya tidak sanggup. Kata siapa? Langit. Ini Ibnu Katsir. Ibu buka tafsir Ibnu Katsir akan ada itu, riwayat itu. Asar. Lantas Allah bilang kepada bumi, bagaimana bumi? Aku akan tawarkan yaitu amanah. Kata bumi, ya Allah, ya Rabb, aku cukup jadi bumi saja. Cukup bahwa di dalam aku sudah cukup di saya ini, di bumi ini sudah ada laut, sudah ada pohon, ada sungai. Cukup aku sudah menanggung itu semua. Jangan diberikan beban yang lebih daripada itu ya Allah. Karena apa? Bumi tidak sanggup. Cukup aku jadi langit ya langit saja maksudnya. Jadi bumi ya bumi saja sudah. Allah bicara kepada gunung, bagaimana? Aku akan memberikan amanah kepada gunung, kepada kamu. Cukup ya Allah, saya cukup jadi gunung saja. Sebagai pasak di atas muka bumi ini. Ini asar hal itu. Kalau ini dimaknai ini berarti Allah memaknai bahwa memberikan amanat kepada langit, memberikan amanat kepada bumi, kepada gunung pada arti apa? Arti apa? Apa Ibu? Sebenarnya ya. Pada arti yang sebenarnya. Ya, pada arti yang sebenarnya. Iya. Lah bagaimana hakikatnya? Nggak ngerti kita. Ya. Karena bukan hal yang mustahil bagi Allah. Karena apa? Karena langit, bumi, gunung itu semua apa? Makhluk Allah. Bukan hal yang mustahil. Nah, kita akan lihat tuh bagaimana Allah itu berdialog dengan makhluknya. Allah berdialog dengan langit dan Allah berdialog dengan bumi supaya kita menambah keimanan kita. Buka surat Fussilat ayat 11. Di sini nggak ada, dalam tulisan ini nggak ada. Nanti insya Allah kita. Surat Fussilat ayat 11. Surat Fussilat itu ayat berapa? Surat keberapa? Ke-41. Surat ke-41 ayat 11. Yuk kita lihat. Supaya kita nambah keimanan kita. Yuk kita lihat. Surat apa? Fussilat surat ke-41. Surat ke-41 ayat 11. Ayat berapa? 11. Kalau ketemu yuk kita kaji. Ya, ayat 11. Surat ke-41. Apa kata Allah? Tsumma stawa ila sama wa hiya dukhan. Faqala laha walil 'ard i'tiya taw'an aw karha. Ya, yang Allah mengatakan demikian. Ya. Jadi i'tiya taw'an aw karha. Qalata ataina ta'in. Kemudian Allah menuju kepada penciptaannya langit. Kemudian Allah menuju ke dalam penciptaannya ke arah langit. Dalam penciptaannya ke langit. Wahia dukhon, langit saat itu masih dalam bentuk asap. Subhanallah. Langit saat itu masih dalam bentuk asap. Orang-orang pakar sekarang, ahli-ahli fisika dan sebagainya mengatakan saat itu menurut orang kita manusia ini langit dalam bentuk gas katanya. Bentuk apa? Gas. Tapi kalau kita mengartikan secara kata Al-Quran, apa Ibu dikatakan di situ terjemah wahya dukhon? Dukhon apa artinya? Asap. Wahya dukhon, langit saat itu masih dalam bentuk asap. Bagaimana bentuknya asap? Ya nggak ngerti kita. Belum memadat. Apa bagaimana? Wallahu a'lam. Makanya para ahli-ahli sekarang, ahli-ahli orang-orang ahli fisika, ya, masalah antariksa dan sebagainya, orang manusia hanya memperkirakan yang dimaksud dengan asap itu adalah dalam bentuk apa? Gas. Dalam bentuk apa? Gas. Wallahu a'lam bishawabnya menurut orang sekarang. Jadi Allah mengatakan dalam surat Fussilat, "Tsumma stawa ila sama wa hiya dukhan." Allah menuju ke dalam penciptaannya ke langit. Langit saat itu masih dalam bentuk asap. Terus Allah mengatakan,
Qala laha, Allah berkata yaitu kepada langit. Laha ha itu dhamir kata ganti ha. Laha ha kepada siapa ha? Dhamir ha, langit. Allah bicara kepada langit, walil ard, dan Allah juga bicara kepada siapa? Bumi. Kata Allah apa? I'tiya. Apa? Datang kamu berdua kepada kami. Siapa yang disuruh datang? Langit dan bumi. Datang kepada siapa? Kepada Allah. Subhanallah. Ya. Terus datang kamu dalam keadaan apa? Sukarela atau dalam keadaan terpaksa? Tau'an au karha. Dalam keadaan kamu sukarela maupun dalam keadaan karena sunatullahnya kamu datang karena terpaksa. Karena memang sudah ditetapkan oleh Allah, dimaksud dengan karha. Apa? Langit dan bumi jawab qalata. Ataina ta'in, kami datang ya Allah dalam bentuk apa? Patuh taat. Apa yang terjadi Bu pada ayat ini? Allah berdialog dengan siapa? Berarti langit bumi itu hidup enggak? Hidup. Lo bicara kok. Ini kan bicara, komunikasi. Ini loh, ini Quran loh, bukan hadis loh, ini Quran loh. Berarti Allah dengan langit dan bumi berkomunikasi. Seperti makhluk hidup kita sama. Nganggapnya apa? Kita nganggapnya bahwa makhluk hidup itu cuma manusia, binatang, tumbuhan. Enggak. Tuh lihat, ini ayat Quran. Makanya ibu ngaji Quran ini, kalau ibu membedah Quran, tujuannya kita ini supaya kita nambah iman. Jadi Allah berdialog nih, bicara ini kepada makhluknya, kepada langit dan bumi. I'tiya, kamu datang, ayo, kamu datang kepada aku, menuju kepada aku, dalam keadaan sukarela, tau'an au karha, dalam keadaan terpaksa. Jawab ajakan Allah supaya diperintah oleh Allah supaya menghadap kepada Allah. Qalata ataina ta'in, kami datang ya Allah dengan keadaan yang patuh. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Coba kira-kira nambah iman kita enggak, Bu? Ya kan, ya jelas kan, Bu. Kebesaran Allah ini. Sekarang kita nganggapnya makhluk hidup itu cuma kita manusia, binatang dan pepohonan, sudah. Enggak. Ya. Maksudnya nanti kita akan kaji apa maksud dari ayat nanti yang ini, yang Allah menawarkan amanah ini. Kalau kita sudah paham ayat ini, lantas ibu buka, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 18. Surat Haji, surat Al-Hajj. Al-Hajj surat keberapa? Ke-8, ke ayat ke-22. Surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat ke-22 ayat 18. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 18. Surat Al-Hajj, surat Haji. Ayat 18. Ya. Ya. Alam tara anallaha. Sudah ketemu semua? Kita lihat. Allah berfirman, alam tara anallaha yasjud lahu man fis samawat wa man fil ard wasyamsh wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsir minan nas. Tidakkah kamu tahu, alam tara, bahwa sesungguhnya bagi Allah itu sujud kepada Allah. Tidakkah kamu tahu, alam tara, sesungguhnya Allah itu sujud kepada Allah. Semua sujud bagi Allah, kepada Allah. Siapa saja? Siapa ada yang ada di dalam langit, penduduk langit. Man fis samawat. Kedua, siapa yang penduduk di dalam bumi? Matahari sujud, bulan sujud, bintang-bintang sujud,
gunung-gunung sujud, pepohonan sujud, wadawab binatang yang melata sujud, wa katsiru minan nas dan sebagian dari banyak manusia. Ya, Allah menyebut manusia nih, an-nas yang terakhir. Kata Allah, semua sujud kepada Allah. Siapa? Penduduk langit, penduduk bumi. Allah perinci itu yang ada di langit itu. Apa siapa aja? Matahari, bulan, bintang-bintang, kemudian di buminya yaitu gunung, yaitu pepohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar manusia. Ibu perhatikan wa katsirun minan nas. Ibu perhatikan itu ayat wa katsirun minan. Apa? Sebagian besar dari manusia. Ini mengisyaratkan, Bu, berarti manusia itu Allah mengatakan sebagian dari manusia. Min ini maknanya litab'idz. Min, kata-kata min, minan nas, min, kata-kata min itu menunjukkan sebagian. Ada manusia yang sebagian sujud kepada Allah, ada sebagian nanti manusia atau kapanpun sampai hari kiamat pun manusia tidak sujud. Manusia pasti akan ada dua. Manusia yang sujud kepada Allah dan manusia yang tidak sujud kepada Allah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Pasti manusia itu akan terbagi dua. Manusia yang sujud kepada Allah dan manusia yang tidak sujud kepada Allah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini Allah mengatakan sebagian dari manusia sujud, berarti ada sebagian lagi manusia yang tidak sujud. Harap HP dimatikan. Kalau sudah ngaji siap HP dimatikan. Ayo, buang urusan duniawi, buang. Jangan hubungan duniawi. Matikan HP. Penyakit HP itu. Iya. Iya. Ayo, matikan HP. Kalau sudah niat ngaji, matikan HP. Jangan hubungan sama orang, sudah. Iya. Kerekamkan suara HP kan nggak elok. Ya, orang ngelihat, waduh, masih ada HP, suara HP juga nih. Berarti nggak serius. Kalau mau serius, matikan HP. Ya, selalu saya katakan itu. Siapapun ustadznya, matikan HP. Ya, jangan hubungan dengan keluarga dulu. Kalau apa? Ngaji. Seperti saya juga begitu. Selalu saya jangan ini. Saya nasihati ibu, jangan buka HP kalau ngaji. Masa Quran mau dibenturkan sama HP? Kita ngaji Quran, HP-nya tetap on. Ya, berarti kan menyamakan apa? Menyamakan Quran dong HP. Jangan dong. Ya, jangan. Tutup HP. Ya. Ya. Tapi kalau enggak saya ngomong begini nanti berulang lagi. Terus berulang. Saya dinasihati kayak gini aja masih berulang lagi kok. Ya. Ayo. Serius, ngaji itu serius. Supaya dapat berkah ilmu. Ya, supaya dapat berkah ilmu. Ngaji itu jangan main-main, Ibu. Jangan apa? Jangan main-main. Serius supaya Allah kasih keberkahan ilmu. Ya, baik. Allah katakan demikian. Ya, Allah katakan demikian. Semua sujud kepada Allah. Semua penduduk langit, bumi, matahari, semua bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pepohonan, semua binatang-binatang yang melata dawab dan sebagian besar manusia. Nah, berarti Ibu, kalau kita melihat ayat tadi Al-Ahzab 72, inna arafdal amanah ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina, menolak mereka, an yahmilnaha, untuk menolaknya, fa'ashfaqna minha, takut kalau yaitu apa? Langit, bumi dan apa? Gunung untuk menerima apa? Amanah. Berarti kalau ditafsiri menurut pendapat pertama, yaitu arti yang sebenarnya bahwa yang namanya langit, bumi dan gunung itu apa? Hidup. Buktinya apa? Surat Fussilat ayat 11. Allah berbicara, berkomunikasi dengan langit dan bumi. Komunikasi Allah. Berarti maknanya adalah bahwa Allah mengatakan sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit, menawarkan amanah kepada bumi, kepada gunung, itu diartikan arti
sebenarnya. Bagaimana caranya Allah menawarkan, bagaimana caranya? Karena kan Allah sendiri kan berdialog dengan langit dan bumi dalam surat Fussilat ayat 11. Begitupun juga Allah menawarkan kepada langit bumi ini, kepada gunung itu dengan arti yang sebenarnya. Ingin menunjukkan Ibu bahwa ayat Al-Ahzab 72 ini begitu besarnya yang namanya amanat. Sampai-sampai yang namanya langit, sampai-sampai yang namanya bumi, sampai-sampai yang namanya gunung tidak berani menerimanya. Nggak berani. Justru yang berani menerima manusia. Ini yang saya maksud itu. Ini yang dimaksud kajian kita tuh ini. Manusia berani. Adam berani. Memang sudah Allah gariskan, takdirkan itu manusia. Ini amanah ini. Manusia berani. Ya, baik. Jelas ya maknanya ya. Berarti dalam arti apa? Sebenarnya. Dalilnya apa? Bahwa Allah berkomunikasi dengan langit dan bumi. Semua sujud, semua matahari, bintang-bintang, semua bulan, semua sujud kepada Allah. Jadi mereka itu hidup. Mereka itu apa? Hidup. Baik. Poin A, kita lihat tulisan itu. Poin A. Supaya kita lebih paham apa itu amanat. Kalau kita melihat Ibu pengertian amanah atau amanat, supaya kita paham. Dalam kamus bahasa Indonesia saya bawakan yaitu kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ibu tahu kalau dulu, zaman dulu penulisnya siapa? Yus Badudu. Nah, berarti Ibu ngikutin nih. Ilmiah ini, tahu nih. Ya kan? Kita nih kajian kita harus ini Bu, harus betul-betul yang komprehensif gitu. Kamus Besar Bahasa Indonesia dulu tuh masih ingat nggak? Yus Badudu, siapa orang yang nggak tahu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada lagi Purwadarminta, diterbitkan oleh Balai Pustaka. Ya. Dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan amanah, pertama, pesan yang dititipkan kepada orang lain untuk disampaikan. Itu apa? Amanah. Pesan yang disampaikan kepada orang lain, yaitu titipan. Ya kan? Saya amanah ya kepada ibu ya, ngasih titipan sesuatu. Berarti apa? Titipannya harus disampaikan. Berarti apa? Amanah. Diberikan amanah dia. Ini tafsir apa? Arti yang pertama dalam Kamus Bahasa Indonesia itu apa? Amanat itu. Kedua, keamanan ketentraman. Keamanan ketentraman itu juga amanah. Sesuatu hal, tempat, wilayah yang amanah maknanya adalah tempat yang tentram. Nanti ada dalam tulisan ini yang menyangkut yang nomor 2 ini. Yang ketiga, kepercayaan. Orang yang amanah, orang yang terpercaya. Itu menurut bahasa Indonesia makna amanah. Tidak jauh-jauh juga dari pengertian agama ya begini juga. Ya. Sedangkan dalam yaitu kamus dalam bahasa Arab, pengertian amanah adalah lawan dari khianat. Jadi lawan amanah apa? Lawan kata amanah? Khianat. Lawan kata khianat? Amanah. Ya, ini dalam kamus bahasa Arab. Ini di sini ya. Orang itu amanah. Orang itu tidak amanah, berarti khianat. Ya, ini poinnya di sini nanti nih. Ya. Lawan kata amanah adalah khianat. Baik. Lantas dalam kamus bahasa Arab Ibu bisa lihat yaitu at-tasdiq, apa? Pembenaran. Nomor 2. Apa? Apa? Amanah apa? Maknanya dalam kamus bahasa Arab at-tasdiq apa? Pembenaran. Orang yang amanah adalah orang yang membenarkan sesuatu. Orang yang amanah, orang yang membenarkan sesuatu. Apa yang dikatakannya membenarkan. Membenarkan apa yang dikatakannya, yaitu dia membawakan misalnya Al-Quran, membawakan hadis dan sebagainya. Dia membenarkan kalamullah, dia membenarkan sunnah Nabi SAW. Orang itu amanah. Ya. Lantas, apa?
bahwa yang namanya amah itu satu akar kata. Dari apa? Iman dan amin. Satu kata amanah dengan iman dan amin satu akar katanya. Apa? Alif, mim, nun. Amanah, mim, alif, mim, nun. Amanah. Iman, alif, mim, nun. Sama. Amin. Al-amin, alif, mim, nun. Jadi amanah satu kata, satu akar kata. Paham Ibu? Satu akar kata itu sama. Dari apa? Sama amanah itu satu kata yang sama, satu akar katanya sama dengan apa? Dengan iman dan amin. Alif, mim, dan nun. Kita kaji ini supaya kita paham benar Bu, apa itu amanah. Ya, jangan orang ngomong amanah-amanah tapi tidak paham dari akar katanya dan sebagainya. Baik. Sehingga dalam suatu hadis dikatakan la iman liman la amanalah. Ibu lihat hadisnya. Itu yang poin B. Tidak ada keimanan, tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak ada amanah pada dirinya. Ibu perhatikan. La iman liman la amanalah. Tidak ada keimanan bagi seseorang. Keimanan itu tidak sempurna kalau tidak ada amanah bagi orang itu. Lah bagaimana orang itu akan ada iman pada dirinya kalau amanahnya tidak ada pada diri dia? Iman itu Ibu, orang yang beriman, muslim yang beriman itu disebut dengan mukmin. Muslim yang beriman itu disebut dengan mukmin. Muslim yang beriman kepada Allah, meyakini Allah sebagai Rabb-Nya, meyakini Allah sebagai Tuhannya, Allah yang maha besar, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan makhluknya, yang memberikan apapun, Allah maha pencipta, Allah yang mendatangkan kemaslahatan, Allah yang bisa menolak kemudaratan. Dia yakin hal itu, meminta hanya kepada Allah, yakin. Sehingga dia mengabdi hanya kepada Allah. Dia percaya kepada Rasulnya, beriman kepada Rasulnya, utusannya yang membawa risalah Allah. Dia beriman kepada hal-hal yang gaib, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab suci Allah, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan buruk, dan kepada keimanan yang lain. Dia yakin hal itu iman. Sehingga orang yang beriman, muslim yang beriman itu, dia akan taat. Kenapa? Dia yakin bahwa Allah itu akan memberikan azab. Allah akan memberikan siksa bagi siapa? Bagi yang melawan Allah. Allah akan memberikan pahala, akan memberikan surganya bagi orang manusia yang taat kepada Allah. Dia yakin itu. Sehingga apa? Melahirkan takwa. Muslim yang bertakwa, muslim yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Takwa. Iman itu melahirkan apa? Takwa. Iman itu buahnya apa? Amal soleh. Nah, orang yang tidak amanah, orang yang khianat, kan tadi kan lawan amanah apa? Khianat dong. Berarti orang yang tidak amanah adalah orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah. Apakah orang itu ada iman? Tidak ada. Itu yang dimaksud. La iman liman la amanalah. Tidak ada keimanan, tidak sempurna iman bagi seseorang kalau tidak ada amanah. Ya bagaimana dia mau lurus imannya? Bagaimana dia akan beriman yang benar kepada Allah? Amanah aja dia nggak ada pada dirinya. Sholat aja masih belum benar. Sholat aja masih bolong-bolong. Masih melakukan maksiat. Orang yang bermaksiat, orang yang tidak amanah kepada siapa? Allah. Sehingga imannya itu tidak akan lurus. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Paham Ibu? Baik, sekarang poin C. Lihat poin C. Apa itu poin C? Objek amanah. Apa yang dimaksud dengan objek amanah Ibu? Yaitu sasaran yang Allah berikan kepada hambanya, yang Allah mewajibkan kepada hambanya. Ini maksud dengan objek amanah. Pertama, Allah mewajibkan sasaran amanah kepada siapa? Yang pertama, Nabi. Kepada para Nabi, kepada para Rasul.
Paham Ibu ya? Ini. Jadi amanah pertama diberikan kepada siapa? Allah mewajibkan amanah ke objek amanah, sasaran amanah kepada siapa? Pada para nabi. Jelas kepada para nabi, kepada para rasul. Untuk menyampaikan apa? Amanah Allah. Apa itu amanah Allah? Syariat. Ya. Jelas para nabi, pada rasul. Ya. Saya bawakan dua rasul, dua nabi di sini. Nabi Nuh dan Nabi Hud. Yuk kita lihat ayatnya. Ibu lihat. Ibu lihat. Allah abadikan perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Allah abadikan perkataan Nabi Nuh alaihissalam dalam surat apa? Surat Asy-Syu'ara ayat 106 107. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Idz qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Allah berfirman mengabarkan bagaimana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, idz qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun. Ingatlah ketika Nabi Nuh berkata kepada saudara mereka, yaitu kaumnya. Nabi Nuh berkata kepada saudara mereka, kaumnya, mengatakan apa? Alla tattaqun. Kenapa kamu tidak takwa? Kepada kaumnya Nabi Nuh berkata ini. Terus Nabi Nuh mengatakan, inni lakum rasulun amin. Aku ini datang kepada kamu itu sebagai rasul dan terpercaya. Aku ini datang kepada kamu, wahai kaumku, kata siapa nih? Nabi Nuh. Sebagai rasul dan aku orang yang amanah. Amin. Orang yang terpercaya. Aku ini orang yang amanah. Menyampaikan apa? Risalah-risalah Allah. Satu, Allah mengatakan dalam Al-Quran begitu. Mengabadikan perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Aku datang kepada kamu wahai kaumku, aku sebagai rasul dan orang yang terpercaya, yang amanah. Inilakum rasulun amin. Buka halaman 2. Lantas Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam mengatakan dalam surat Al-A'raf. Apa kata Nabi Hud alaihissalam? Mengatakan qala ya qaumi laisa bi safahah walakinni rasulun min rabbil alamin. Berkata Nabi Hud alaihissalam, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahah, aku ini bukan orang yang bodoh. Aku ini bukan orang yang kurang akal, safahah. Jadi kaumnya ini mengejek Nabi Hud orang yang bodoh. Kenapa? Karena mendakwahkan kebenaran. Disangkal, dibantah oleh Nabi Hud, laisa bi safahatun. Aku ini bukan orang yang kurang akal, aku ini bukan orang yang pandir, bukan. Ya, walakinni rasul, tapi aku ini utusan dari Rabb semesta alam. Aku ini utusan dari Rabb semesta alam. Aku ini bukan orang bodoh, bukan. Kata Nabi Hud alaihissalam, ubalighukum risalati Rabbi, aku menyampaikan risalah Tuhanku. Aku ini, kata Nabi Hud, menyampaikan apa? Risalah Tuhanku. Ya. Wana apa? Nasihun amin. Aku ini hanya memberikan nasihat dan orang yang terpercaya, orang yang amanah. Kata Nabi Hud, aku ini hanya memberikan nasihat kepada kamu wahai kaumku, wa ana nasih amin. Ya, aku ini memberikan nasihat kepada kamu dan aku seorang yang amanah. Apa yang bisa diambil dari dua ayat ini? Perkataan Nabi Nuh dan perkataan siapa? Nabi Hud. Bahwa seorang yang ingin meyakinkan kepada orang yang didakwai, seorang ustadz, seorang mubaligh harus menunjukkan dirinya itu harus amanah dulu. Paham Ibu? Bagaimana mungkin seorang ustadz, seorang mubaligh, seorang ustadzah ngajar kalau dirinya masih berantakan?
Berantakan apa? Akhlaknya, adabnya. Gimana mungkin seorang ustadz, seorang ustadzah ngajar dirinya, keluarganya masih berantakan, gak karu-karuan, belum taat pada Allah. Bagaimana mungkin ustadz kiai ngajar istri dan anak perempuannya belum pakai hijab, masih buka tutup, tapi sudah ngajar. Kenapa? Diri dia seorang suami itu yang ustadz ataupun siapa sebagai mubalik itu belum amanah kepada Allah, tapi sudah apa? Sudah apa ibu? Sudah ngajar. Oh, belum amanah ngajar. Ini maksudnya. Lah Nabi Nuh alaihissalam dan juga Nabi Hud alaihissalam mengatakan, aku ini seorang rasul yang amanah, bahwa aku mengajarkan kepada kalian ini, diri aku ini sudah menjadi seorang hamba Allah yang insya Allah amanah, yang sudah taat kepada Allah. Makanya aku mengajak kalian pun sama seperti aku pun juga amanah kepada Allah. Paham ibu maksudnya? Paham ini dua ayat ini? Kalau untuk sekarang kita ini, bahwa apa? Orang kalau mau ngajak orang itu harus dirinya apa dulu? Amanah dulu dong. Warga masih berantakan ngajar. Itu loh. Maksudnya berantakan itu masih belum taat kepada Allah. Ini yang dimaksud. Paham ya? Yang bisa kita ambil ini pelajaran dari ini. Ya, amanah itu berat ibu. Ya, amanah ini berat. Ada suatu kisah misalnya di satu pondok pesantren, kiainya kalau sudah habis membaca kitab kuning, tahu kitab kuning? Yang bahasa Arab kitab kuning, habis selesai, waalaikumsalam, selesai, langsung ngambil Samsung ngerokok. Nah, sehabis apa? Ngajar. Habis selesai ini, set, ngerokok. Udut. Ya. Gimana di hadapan muridnya? Dirinya dia aja belum amanah, masih melakukan hal yang mubazir. Ya kan, ngerokok itu kan hanya mubazir, buang-buang duit. Dirinya dia aja belum amanah, sudah ngajar. Meskipun sudah sepuh, tidak lihat umur bu, dalam hal apapun bu. Patokannya sesuai dengan syariat tidak orang tuh. Siapapun dia, biarpun muda, sesuai dengan syariat ikuti. Kalau tua tidak sesuai dengan syariat, tinggalkan. Dakwah itu harus tegas. Ya, kalau enggak, ya Allah mau jadi apa orang sekarang ini? Kalau tidak disampaikan secara tegas, ini pengajian ini apa yang terjadi sekarang? Kalau ustadz mengajarkan hal-hal yang sudah dah kurang lebih mau jadi apa ibu-ibu? Kalau enggak, kalau diajarkan hal yang yang tidak ada ketegasan. Dakwah itu harus jelas, hak, jelas. Karena Rasulullah mengajarkan itu dengan tegas supaya gamblang semua, tidak ada yang abu-abu, itu jangan. Apa abu-abu? Yang tidak jelas, yang masih ngambang. Semua itu harus itu kejelasan. Ya. Jadi demikian. Ya. Enggak mudah, Bu. Duduk ngajar itu enggak mudah kalau dirinya belum amanah itu. Makanya ngaca dulu gitu loh. Ya, sudah benar-benar diri kita masing-masing. Makanya berat bagi saya juga berat, Ibu. Berat. Enggak mudah. Ya. Lah ibu yang menerima omongan dari saya ini, karena saya cuma menyampaikan, ibu pun sudah menerima amanah. Apa? Seperti tadi Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya, Nabi Hud juga menyampaikan kepada kaumnya itu sudah menerima amanah. Ibu pun juga akan dihisab oleh Allah. Apa yang saya katakan ini, saya akan dihisab, ibu juga dihisab hari ini, akan dipertanggungjawabkan. Bahwa kita harus menjadi orang yang amanah kepada Allah dan Rasulnya. Tak mudah ibu, tak mudah ibu, nggak mudah. Ya, nggak mudah. Paham ya? Kedua, objek amanah kepada siapa? Kepada siapa tadi? Pada Nabi. Kedua kepada siapa? Poin yang nomor B, malaikat. Pada siapa? Malaikat. Malaikat pun dibebankan oleh Allah amanah, tapi karena malaikat itu makhluk Allah yang selalu apa? Patuh.
selalu taat, tidak pernah berbuat maksiat, ya selalu menjalankan apa? Malaikat amanah. Ya, amanah. Tapi Allah bebankan kepada malaikat juga amanah. Pada malaikat. Sehingga malaikat Jibril itu mendapatkan suatu sebutan Ruhul Amin. Ini loh, lihat. Ruhul Amin. Ruhul Amin. Lihat ini ayatnya. Ya. Apa kata Allah dalam surat, yaitu dalam surat Asy-Syu'ara, wa innahu latanzil rabbil alamin. Sungguhnya yaitu Al-Quran benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Nazala bihi ar-ruhul amin. Yang diturunkan dibawa oleh ar-ruhul amin. Siapa ar-ruhul amin? Jibril. Kenapa disebut al-amin, ruhul amin? Karena Jibril itu malaikat yang terpercaya, amanah. Ruhul amin itu malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam. Ketiga, kepada siapa amanah diberikan? Jin. Kepada jin. Ibu, para rasul sebelum Rasulullah SAW hanya mendakwai satu bangsa, bahkan kaumnya saja, yaitu bangsa manusia. Seperti nabi-nabi Bani Israel mendakwai kepada kaumnya Bani Israel. Tapi Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah mendakwai, Allah perintahkan kedua bangsa. Bangsa apa? Bangsa jin dan manusia, manusia dan bangsa jin. Hanya Rasulullah SAW. Amanah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah SAW kepada dua bangsa. Ngajar kepada bangsa manusia, risalah harus diberikan kepada Al-Quran, juga diberikan kepada kita manusia, dan Al-Quran oleh Rasulullah diberikan kepada bangsa jin. Karena Rasulullah pun juga mengajar kepada bangsa jin pada hari-hari tertentu. Rasulullah apa? Mengajar, memberikan pengajaran kepada bangsa jin pada hari-hari tertentu. Rasulullah tuh punya jadwalnya ngajar kepada bangsa jin. Karena Rasulullah mempunyai amanah. Amanat apa dari Allah? Untuk mengajar juga ke bangsa jin. Subhanallah. Kita bisa lihat dalam surat Al-Jin. Yang di Quran saja ada surat namanya surat apa? Jin. Itu di situ. Dalam surat Al-Ahqaf, bagaimana Allah menghadirkan serombongan bangsa jin hadir ke majlis taklimnya Rasulullah SAW, mendengarkan isi apa? Al-Quran, bangsa jin. Subhanallah. Jadi jin itu mempunyai beban apa? Beban syariat, sama seperti kita manusia, bangsa jin. Yang Allah berikan yaitu kalau dia taat kepada Allah, dia melakukan syariat Allah, jin akan masuk ke dalam keridhaan Allah. Tapi kalau dia ngelawan, dia kufur kepada Allah, menjadi jin-jin yang kafir, dia akan masuk ke neraka. Sama dengan manusia, sama. Sama, antara jin dengan manusia itu sama. Ya, itu yang harus kita pahami hal-hal tersebut. Ya, jadi jin pun mempunyai amanah, beban amanah yang Allah berikan. Bu, ada suatu ini, Bu, kata-kata tentang menyinggung apa yang bersinggungan dengan jin. Ibu lihat dalam surat An-Naml ayat 39. Ibu lihat. Coba kita lihat, ya. Allah mengabadikan perkataan jin apa? Ibu lihat, jin apa itu? Ifrit. Surat An-Naml ayat berapa? Ayat 39. Qala ifrit minal jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Jin. Tapi Allah, ini Al-Quran, Allah mengabadikan perkataan jin. Allah mengabadikan perkataan jin ifrit ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata jin ifrit, Bu, ifrit itu menurut sebagian ulama mengatakan jin ifrit itu adalah suku bangsa jin, bukan nama jinnya.
Jin yang mempunyai kekuatan yang besar yang Allah berikan, Allah takdirkan kepada jin ifrit. Kata para ulama, ya dalam salah satu kitab beberapa tafsir juga dijelaskan bahwa manusia itu bersuku-suku. Kan manusia kan kita bersuku-suku. Jin juga punya suku-suku, sama. Punya suku-suku juga. Di antaranya suku jin ini disebut dengan ifrit. Suku bangsa jin di antaranya yaitu suku ifrit, yaitu apa? Jin yang punya kekuatan yang apa? Yang kuat. Yang jin yang lain di luar suku ifrit takut sama jin yang masuk ke dalam suku ifrit. Takut, karena apa? Kekuatannya kecil. Kalau sudah ifrit masuk, wah Allah berikan yaitu kekuatan yang luar biasa. Allah berikan kekuatan mereka yang Allah takdirkan kepada jin ifrit ini. Semua pengikut Nabi Sulaiman alaihissalam saat itu. Nah ini jin ifrit mengatakan qala ifrit minal jin. Berkata jin dari suku ifrit. Mengatakan apa? Saya dapat mendatangkan kepada engkau ya Sulaiman, yaitu singgasana Bilqis sebelum engkau apa? Berdiri dari tempat dudukmu. Sampai bilang ifrit. Ya. Untuk mendatangkan apa? Singgasana Bilqis. Ya. Ya, yang fasih Bilqis. Yang fasih ucapannya apa? Bilqis. Yang fasih ucapannya. Ya. Yang fasih. Jadi Balqis dengan Bilqis itu yang benar, yang lebih benar ada Bilqis. Ya. Kata jin ifrit ini, aku bisa memindahkan apa? Singgasana Bilqis. Dari mana? Dari Yaman ke Palestina. Karena Bilqis adanya di mana saat itu? Di Yaman, di wilayah Yaman sekarang. Ke Palestina. Nabi Sulaiman ada di Palestina. Di situ. Terus ifrit mengatakan, meyakinkan kepada Nabi Sulaiman, wa ana, dan aku, yaitu bisa mendatangkan itu singgasana ini, laqawiyun amin. Aku ini kata jin ifrit lagi kuat dan juga apa? Terpercaya. Apa yang bisa kita ambil dari ini? Allah memasukkan dalam Al-Quran perkataan jin ifrit kepada Nabi Sulaiman. Jin mengatakan kepada Nabi Sulaiman, aku ini orang yang kuat, aku ini adalah jin yang kuat dan terpercaya. Nah, jin ifrit meyakinkan kepada Sulaiman bahwa dirinya jin itu adalah orang yang terpercaya. Yaitu bahwa seseorang itu, Bu, kalau ingin meyakinkan kepada seseorang itu harus dirinya apa? Mempromosikan apa? Dirinya, ya kan? Ini kan jin kan mempromosikan dirinya kepada Nabi siapa? Sulaiman. Bahwa aku ini kuat, kata jin ifrit, dan aku orang yang terpercaya, yang amanah. Iya. Ini dia. Jadi maksudnya adalah para ulama mengatakan dalam menjelaskan surat An-Naml ini bahwa segala sesuatu yang namanya makhluk antar makhluk di antar makhluk. Ya kan antar makhluk, jin makhluk, Nabi Sulaiman manusia makhluk. Antar makhluk pun sama-sama harus apa? Meyakinkan. Ini ibrahnya dari kita. Ini yang dimaksud dengan perkataan jin ifrit itu begitu kepada Nabi Sulaiman. Sesama makhluk itu saling meyakinkan. Sehingga apa? Sehingga sesama manusia kalau sudah saling meyakinkan terjadi apa? Saling percaya. Itu yang dimaksud. Saling terpercaya sehingga membangun suatu hal-hal kehidupan yang baik. Karena apa? Saling amanah, terpercaya. Baik. Lantas selanjutnya, amanah kepada siapa? Manusia. Nah, kepada kita ini. Di luar nabi, di luar para rasul, kepada kita. Allah memberikan amanah kepada kita. Nah, nanti yang D ini sebentar kita akan gaji. Amanah kepada Allah dan Rasulnya. Amanah kepada Rasulnya. Lantas Allah mengatakan tentang masalah tempat yang al-amin. Wa hadzal baladil amin. Dalam surat At-Tin. Al-balad di sini negeri ini apa? Negeri apa? Mekah. Lihat. Wa hadzal baladil amin.
ini tempat ke Mekah ini yang aman, diberkahi oleh Allah yang aman. Tadi kan bahwa akar kata amanah itu apa? Iman. Akar kata itu apa? Amin. Akar kata yang selainnya apa? Yaitu keamanan. Tadi kan makna amanah tadi apa? Keamanan. Wa hadzal baladil amin. Ya, al-amin. Ini negeri yang Allah berikan yaitu keamanan, terberkahi dengan keamanan, ketentraman, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Ini di dalam hal apa? Dalam hal masalah wilayah tempat. Ya. Allah hanya menyebutkan Al-Amin yang aman hanya Mekah Mukarramah di dalam Al-Qur'an ini. Ya. Baik. Sekarang kita lihat kepada amanah kepada manusia. Amanah kepada kita, yaitu selain nabi, selain rasul, yaitu kepada kita. Kalau kita lihat Ibu, amanah kepada kita. Pertama kalau lihat poin D, poin D. Yang pertama bentuk-bentuk amanah. Apa itu? Dalam pekerjaan. Balik halaman 3. Yang nomor 2 masalah hukum. Apa? Hukum. Yang pertama. Paham ya? Bentuk amanah kita kepada kita manusia yang bukan nabi, bukan rasul, kita dibebani amanah yaitu pekerjaan. Maksudnya pekerjaan itu adalah usaha yang Allah memberikan kepada manusia agar Allah memberikan amanah menyampaikan, yaitu agar Allah menyampaikan yaitu agar Allah memberikan beban kepada para nabi, kepada rasulnya. Ya, itu khusus Allah kepada manusia, pada nabi dan rasul. Tetapi kepada kita yang bukan nabi dan kepada rasul, Allah memberikan beban kepada kita. Ada 3 A, B, C. Ibu lihat halaman 3. A, B, C. Apa itu? Amanah hamba kepada Allah, yaitu apa? Yang telah dijanjikan hamba untuk apa? Dijaga. Ya, ini apa? Perintah dan larangan Allah. Itu kita. Kedua, amanah hamba terhadap hamba lain, yaitu menjaga amanah terhadap makhluk lain. Seperti apa? Pengembalian titipan, tidak melakukan penipuan, ya, menjaga rahasia. Itu sesama apa? Sesama kita. Dalam bentuk amal pekerjaan. C. Amanah juga bisa datang dari sesama makhluk dalam urusan duniawi dan tidak terkait dengan harta benda, seperti permintaan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayah mereka agar dipercaya menjaga. Jadi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Nabi Yusuf alaihissalam memohon kepada bapaknya, kepada Nabi Yakub, agar apa? Diberi amanah, diberi kepercayaan, agar apa? Mengajak Nabi Yusuf kemana? Keluar. Ya, mengajak. Ya. Jadi amanah ini luar biasa, mencangkupnya tuh mencakup hal-hal yang luas sekali untuk urusan kita manusia ini. Ya. Lantas masalah hukum Ibu. Nah, Allah mengatakan, yaitu kita lihat di dalam surat An-Nisa 58, masalah hukum. Innallaha ya'murukum apa? An tu'addul amanat ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kalian itu menghukumi, menjatuhi vonis hukum, menjatuhkan apapun hukum kepada sesama manusia, maka kamu hukumi mereka, jatuhkan vonis hukum secara adil. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat keadaan sekarang, hukum. Bagaimana hukum sekarang? Nggak adil. Ya kan? Ada hukum yang berharga 500 juta, putusan hukum, ada putusan hukum yang berharga 1 miliar sekarang. Ini zaman sekarang.
Banyak orang yang tidak amanah. Iya. Itu kalau dalam sengkup yang lebih luas. Tapi kalau dalam sengkup rumah tangga kita, rumah tangga, seorang bapak, seorang suami pun ingin menghukumi sesuatu hukum atau keputusan kepada anak istrinya pun juga harus adil. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kamu menghukumi seseorang, menjatuhkan vonis hukum kepada siapapun manusia, kamu hukumi, jatuhkan vonis hukum secara adil, amanah. Jangan main-main, kata Allah. Ini masalah bab hukum. Ini yang paling ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada kita kaum muslimin agar menegakkan hukum. Sehingga kalau amanah ini diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya, kepada orang yang bukan yang berhak, akan apa? Fantazirisah. Akan tunggu apa? Kehancurannya. Kalau apa? Amanah tidak diserahkan kepada orang yang ahlinya. Fantazirisah. Ingat, akan hancur. Nah, orang bukan ahlinya diserahkan sesuatu, ya hancurlah. Itu begitu. Iya, baik. Ibu lihat ayat surat Al-Anfal 27. Yuk kita lihat. Al-Anfal apa? Ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang beriman, kata Allah, jangan kamu khianat kepada Allah dan Rasul, dan kamu khianat kepada amanah kamu. Kamu khianat, kamu berbuat khianat kepada amanah-amanah kamu. Sedangkan kamu tahu, wa antum ta'lamun, sadar, kamu sadar, tahu kalau kamu itu berbuat khianat, ngerti? Bukan gak sadar. Allah mengatakan kepada orang, yaitu kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang mukmin, wahai orang beriman, jangan kamu khianat. Jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Jangan kamu mengkhianati amanah-amanahmu. Jangan kamu mengkhianati amanah-amanahmu sedangkan kamu tahu, antum ta'lamun. Kamu tuh tahu, sadar, ngerti. Tapi pura-pura bego. Itu loh. Nah, pura-pura nggak tahu. Kamu tuh tahu. Kamu tuh berbuat apa? Khianat. Ini maksudnya. Ya. Allah mengatakan kepada orang mukmin agar apa? Jangan khianat kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Yang pertama adalah jangan kita ini mengotak-ngatik Al-Quran, karena amanah yang terbesar yang Allah berikan adalah Al-Quran. Amanah yang Allah berikan kepada kaum muslimin apa? Al-Quran. Karena itu kalamullah. Ini yang dimaksud. Jangan kamu mengotak-ngatik Al-Quran, kamu khianati Al-Quran. Jangan kamu tidak menjalankan perintah-perintah Al-Quran, syariat-syariat yang abadi Al-Quran. Karena itu kalamullah. Karena itu disandarkan Al-Quran langsung kepada Allah. Jangan kamu khianat. Ini yang dimaksud. Orang yang ngotak-ngatik Quran ada dua macam. Orang yang ngotak-ngatik Quran ada orang macam. Orang awam yang ngotak-ngatik Quran, dan orang yang pintar yang ngotak-ngatik Quran. Sehingga Rasulullah sudah memperingatkan kita, barang siapa yang menafsiri Quran dengan apa? Dengan pendapatnya, dengan akalnya, balasannya di neraka. Rasulullah mengatakan, man fassaral Qur'ana birra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsiri Quran dengan semata dengan apa? Akal. Dengan akal, semata-mata menafsiri Quran dengan akal, layak tempatnya di neraka. Jadi ada macam dua nih manusia, yaitu kaum muslimin. Orang awam mengotak-ngatik Quran, orang awam otak-atik, padahal dia nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti ilmu yang nggak ngerti, pokoknya dengan kebodohannya dia mengotak-ngatik Quran. Yang kedua, orang pintar ngotak-ngatik Quran. Kalau orang awam karena kebodohannya ngotak-ngatik, kalau orang yang pintar ngotak-ngatik Quran karena hawa nafsunya. Oh, ini lebih bahaya. Lebih bahaya mana? Orang yang pintar ngotak-ngatik Quran. Orang yang pintar itu maksudnya apa? Yang ngerti bahasa Arab, bahkan guru besar, profesor misalnya, menafsiri Qurannya dengan
hawa nafsunya. Kata Allah dalam surat Al-Jasiyah, "Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa fa'adallallahu ala ilm." Tidakkah kamu tahu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Tuhan, ilah. Yang menjadikan apa hawa nafsunya sebagai apa? Tuhannya. Allah sesatkan dengan apa? Dengan ilmunya. Wa'adallahu ala ilmin. Allah sesatkan dia karena apa? Pengetahuannya dia. Jadi orang yang apa? Hawa nafsunya sebagai apa? Tuhannya. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Bu, yang merusak kita manusia ini, Bu, ya hawa nafsu kita. Kita ini punya hawa nafsu, kemauan-kemauan. Kemauan apa? Kemauan ingin kaya. Semua manusia kemauan ingin punya duit banyak. Hawa nafsu pingin disanjung. Hawa nafsu pingin dipuji. Wah. Hawa nafsu pingin punya ini dan sebagainya. Itu manusia semua. Kodratnya itu dari sononya begitu Allah ciptakan. Tapi yang bisa ngeredam manusia itu adalah Allah berikan rahmatnya. Maksudnya berikan rahmat ketika seseorang ini menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah, hawa nafsunya itu bisa apa? Ditekan. Makanya Allah mengatakan, ya, orang yang selamat itu yang bisa mensucikan jiwanya. Ya kan? Buat apa? Orang yang apa? Yang bisa mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Yang dia rugi, yang akan mengotori jiwa dia, hawa nafsu itu. Dari manusia ini, yang rusak manusia ini dari dalam kita. Kita dia diberikan oleh Allah, dicipta oleh Allah, ini ada hawa nafsu, kemauan. Yang kedua, dari luar. Apa itu luar? Bisikan setan, jin itu. Ya sudah, kalau nggak usah ada jin saja, manusia itu sudah bisa rusak karena dirinya. Nggak usah jin aja sudah. Anggap aja jin mati, misal nih. Jin nggak ada hidup, dah semua mati, sama Allah dimatikan, misal nih. Terus manusia bebas? Enggak. Kenapa? Karena setannya manusia apa? Hawa nafsu kita. Setannya kita ini. Syaitannya kita ini hawa nafsu. Syaitanul insan an-nafs. Su'ul amarat. Setannya manusia ini adalah hawa nafsu yang merusak. Sudah begitu, sudah bisikan setan menyatu dengan hawa nafsu, campur jadi satu, ya tambah setan, melebihi setan kita manusia. Melebihi apa? Melebihi setan. Manusia itu kalau sudah setan, Bu, melebihi setan. Subhanallah manusia ini. Manusia ini kita. Subhanallah, waliyadzubillah. Maka kita bersihkan jiwa kita, Ibu. Bersihkan kita. Ya. Kita berikan apa? Bersihkan jiwa kita. Jadi hal-hal yang akan merusak. Lantas Allah mengatakan, jangan kamu khianat kepada Rasul. Jangan kamu khianat kepada sunnah-sunnah Rasul. Ibu lihat Ramadan kemarin. Lihat bagaimana kaum muslimin ada kecil yang ngaku umat Muhammad tapi sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. 23 rakaat 7 menit. Bukankah itu khianat? Khianat kepada siapa? Allah. Rasulullah SAW yang mencontohkan apa? Cara sholat. Karena Rasulullah mencontohkan sholat. Yang jelas Rasulullah mengatakan, Bu, mengajarkan sholat kepada kita kaum muslimin. Dikhianati. Sholat 23 rakaat 7 menit, jumpalitan gak karu-karuan begitu. Dia ada tumakninahnya. Rasulullah SAW, Ibu melihat seseorang sedang apa? Rasulullah melihat seseorang di masjid sedang duduk-duduk bersama sahabat, sholat tidak tumakninah. Setelah selesai orang itu datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu sholatlah, kamu balik sholat. Suruh ngapain? Ngulang kedua kali. Ulang dia. Setelah selesai kedua kali, datang lagi orang itu kepada Rasulullah, mau
nimbrung duduk-duduk kepada Rasulullah. Kata Rasulullah sebelum duduk orang itu fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi orang itu ngulang sholat. Keberapa kali? Ketiga kali. Diulang lagi itu sholat. Setelah selesai ketiga kali datang lagi orang itu kepada Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah mengatakan supaya apa? Mengulang, orang itu mengatakan, ya Rasulullah alimni ya Rasulullah. Alimni ya Rasulullah, ajarkan aku sholat yang benar itu gimana sih? Ajarkan aku ya Rasulullah sholat yang benar itu gimana? Kata Rasulullah langsung dijawab, kalau kamu mau sholat wudu yang sempurna. Kalau kamu mau sholat wudu yang sempurna. Setelah kamu wudu yang sempurna, kata Rasulullah, hadap ke kiblat. Setelah menghadap ke kiblat, kamu takbir. Setelah kamu takbir, baca surat Al-Fatihah. Setelah kamu baca surat Al-Fatihah, kamu baca surat yang kamu apal, yang mudah bagi kamu, setelah Al-Fatihah. Setelah itu kamu apa? Farqa. Kamu ruku dalam keadaan tumaknina, mutmain. Kemudian warfa' ra'sa, kamu angkat kepalamu, i'tidal dalam keadaan tumaknina. Fasjud, kamu sujud dalam keadaan tumaknina. Kamu angkat kepalamu, duduk di antara dua sujud dalam keadaan tumaknina. Kemudian kamu sujud lagi yang kedua dalam keadaan tumaknina. Kamu begitulah pada rakaat yang ke seterusnya. Jelas Rasulullah mengajarkan tumaknina. Ini ngaku umat Muhammad sholat 23 rakaat 7 menit. Bukankah ini pelecehan terhadap syariat? Bukankah ini pelecehan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah ini khianat kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunallahu war rasul. Orang beriman, jangan kamu khianat kepada Allah. Jangan kamu khianat kepada Rasul. Ini jelas tahu dia. Wa tahunu amanatikum, kamu khianat kepada amanah-amanahmu, sedangkan kamu sadar, tahu kamu. Subhanallah, mudah-mudahan kita nih dihindari dari kebodohan dan hawa nafsu. Waliyadzubillah. Kalau manusia terkena dua ini, kebodohan sama nafsu, sudah bodoh, hawa nafsu lagi, waliyadzubillah. Waliyadzubillah sudah. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal itu semua. Amin. Ya Allah. Waliyadzubillah sudah orang itu, waliyadzubillah. Baik. Jadi Ibu begitu, ya. Ya, jadi ini amanah kepada Allah dan Rasulnya harus kita tunaikan. Siapa Muslim mukmin yang melakukan amanah kepada Allah dan Rasulnya selamat ya. Allah akan memberikan yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang melakukan, yang selalu menjalankan amanah Allah dan Rasulnya itu, ya. Karena Allah mengatakan, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat Rasul sama saja taat Allah. Wa man tawalla, barang siapa yang berpaling dari Rasulullah, fama arsalnaka alaihim hafizah. Barang siapa yang berpaling dari Rasulnya, yang tidak mau mengikuti Rasulnya, maka kami tidak utus engkau ya Muhammad, menjaga mereka. Maksudnya apa? Tugas Rasulullah hanya apa? Menyampaikan. Mau diterima silahkan, tidak mengapa. Allah tidak memaksa. Rasul pun juga tidak memaksa. Kita tuh diberikan pilihan, Ibu. Kita diberi akal. Kita diberi hawa nafsu untuk kita ini memilih. Lah ketika kalau kita tepat dalam hal memilihnya, Ibu, itulah rahmat Allah. Kita memilih pilihan yang Allah ridhoi. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita agar kita selalu memilih dengan pilihan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, insyaallah. Allah ya Rabb, insyaallah sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah. Baik, selesai kajian kita singkat tentang apa? Amanah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Satu orang cukup. Ya Ibu, silakan Bu. Yang enggak keras Bu ya. Ibu yang lainnya jangan Ibu, supaya saya dengar Bu. Silakan. Iya. Kenapa? Jelas tentang Allah. Iya. Tentang makhluk-makhluknya, tapi akan ditanya-tanyakan tentang setan. Jadi apakah setan itu tidak diciptakan oleh Allah dan hanya merupakan suatu hal yang dibawa oleh
pernah atau dibawa oleh setan. Maksudnya pertanyaan Ibu apa? Setan Setan kan tidak diciptakan sebagai makhluk. setan tidak jauh sebagai makhluk ya? Pasti ada, jin ada. Setan bahkan diciptakan sama Allah juga katanya. Iya, iya baik. Ya, Bu. Allah ciptakan cuma 3, Bu. Bangsa manusia, bangsa malaikat dan bangsa jin. Setan tuh sifat dari jin kafir, Bu. Setan tuh ya jin itu. Syaitan itu adalah jin kafir. Kalau orang menyebut setan pasti jin kafir. Tapi kalau jin muslim tidak disebut dengan setan. Paham Ibu? Setan itu ya jin itu. Jin kafir itu. Allah tuh menciptakan cuma 3 bangsa. Allah menciptakan ya, yang terkena, maksudnya 3 bangsa itu yang terkena beban syariat. Bangsa manusia kita, bangsa malaikat, ya makhluk, dan bangsa jin. Setan itu masuk ke dalam bangsa jin. Iblis juga masuk ke dalam bangsa jin, dalam masuk rumpun bangsa jin. Allah katakan dalam Quran, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Ingatlah kami berkata kepada malaikat, semua kamu sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Iblis itu masuk ke dalam bangsa jin. Jadi setan itu sebutan jin yang melanggar, Ibu. Syaitan itu jin kafir. Paham Bu ya? Jadi untung Ibu tanya, jadi jelas ya. Nah, paham ya? Jadi setan itu apa? Jin itu sendiri. Jin yang apa? Ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, cukup 1. Asal singkat aja. Tolong apalagi di belakang ya, yang lainnya jangan, saya tidak dengar nanti. Ya Bu, silakan Bu. Salam. Mengatakan apabila istri atau anak kita belum melaksanakan syariat Allah, tidak boleh ngajar atau berdakwah. Bagaimana dengan nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Lut, istri dan anaknya kan menentang. Mohon penjelasannya. Iya. Nabi Lut alaihissalam itu istrinya ingkar. Istrinya ingkar. Ingat, Nabi Lut alaihissalam jelas sudah mengajak kebaikan-kebaikan. Sudah mengajak kebaikan. Maksudnya yang saya katakan seorang pengajar itu dia ceramah ke sana kemari, tapi anak istrinya secara harian itu masih nggak bener, Ibu. Masih menampakkan, misalnya anak istri masih menampakkan belum pakai hijab. Masih kadangkala perbuatannya itu masih ghibah dan sebagainya, masih pun tidak karu-karuan hal begitu ya. Kalau tadi kasus Nabi Lut alaihissalam itu Allah memberikan suatu ibrah bahwa keluarga Nabi itu ada tidak mesti seorang Nabi itu keluarganya benar. Contohnya Nabi Lut istrinya, Nabi Nuh anaknya. Ingin memberi contoh bahwa keluarga Nabi pun itu, keluarga seorang Nabi pun tidak mesti keluarganya benar. Tapi kalau dalam konteks yang saya omongkan tadi, tidak seyogianya seorang ustadz ngajar keluarganya masih berantakan. Maksudnya yang harian itu loh, yang hariannya kan malu sih pada dirinya, Bu. Ngajar tapi masih berantakan keluarganya gimana? Dia belum amanah, gitu loh. Itu yang dimaksud tuh itu. Iya. Kalau ke Al-Qur'an tadi menjelaskan, saya ulang, Allah ingin menjelaskan bahwa keluarga seorang nabi pun tidak mesti lurus semua. Itu tujuannya hanya itu. Memberikan hal itu, tidak mesti. Iya. Paham ya, Bu ya? Konteksnya itu. Iya, untuk hal yang begitu. Iya. Kalau tadi yang kajian kita ini tadi yang saya katakan, seyogianya seorang mubalik itu sebelum ngajar benahin keluarga dulu. Itu yang dimaksud. Jangan tampil ke orang tapi keluarganya masih berantakan. Itu yang dimaksud itu. Paham ya? Ibu bisa membedakan antara itu ya tadi ya, dua hal yang berbeda. Ya. Ya. Baik, kita sudahi. Enggak, cukup lah. Cukup. Aduh. Waktunya nih. Ya silakan. Satu lagi ya. Nah. Salam. Jadi Ustaz, ini mengenai amanah ya sebenarnya. Pas juga ini masalahnya. Karena saya ada masalah juga. Ada orang sebetulnya almarhum suami saya ini pernah beramanah sama orang. Bu, kalau Jabri aja gimana, Bu? Oh, oke deh.
Ini bakal panjang Bu. Kalau sudah menyangkut keluarga pasti saya nggak bisa. Saya takut jawaban saya ini nggak pas. Apalagi Ibu sudah melibatkan pribadi. Ya kan pribadi kan nanti kedengar nggak enak juga. Nah, Japri minta ke Bu Rahmah, ya, atau kepada perusahaan. Insya Allah nanti saya jawab secara ini. Japri saja. Di sini pun juga ada beberapa yang Japri kok. Yang di sini saya nggak mau nyebut si A si B-nya. Ya, baik ya Bu ya. Maaf. Ya Insya Allah lebih enak saya jawabnya. Ya. Baik, kalau begitu Ibu, saya sudahi. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita barokah ilmu. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah ilmu. Ya insyaallah. Moga Allah memberikan kepada kita insyaallah istiqamah di atas Islam, dan kita diberikan oleh Allah istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita insyaallah dengan rahmat agar kita selalu amanah ya, kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah mewafatkan kita dengan insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.